Selamat datang kembali dengan aku di Bila Properti. Hari ini aku mau review salah satu rumah di perumahan Bona Vida Park yang beralamat di Jalan Raya Karanggitung, Sumbang, Purwokerto, Banyumas. Salah satu fasilitas perumahan ini yaitu ada one gate system dan pos satpam tentunya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk soal keamanan di sini sudah sangat terjaga. Oke, kali ini aku mau review rumah dengan tipe 60-100. Sebelum kita review, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share ke teman-temannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita review. Oke teman-teman, sekarang aku berada di depan rumahnya nih. Untuk dimensi rumah ini itu lebarnya 7,5 meter, panjangnya 13 meter. Nah, satu nih yang mencuri perhatian aku, teman-teman bisa lihat bagian atapnya itu terlihat tinggi ya. Padahal ini hanyalah satu lantai, tapi terlihat dua lantai. Kenapa? Karena rumah ini menggunakan ceiling yang tinggi. Nanti kita lihat dari dalam ya untuk lebih dalamnya. Nah, di bagian atapnya juga dia diberikan aksen kayu, terus juga ada jendelanya. Jadi untuk fasad rumah ini tuh ini ya estetik teman-teman. Kita lanjut juga di sebelahnya juga ada dinding juga diberi tali air berwarna abu-abu, jadi kelihatan matching. Jadi emang dari fasad tuh udah menarik banget. Seperti itu kita lanjut. Nah, di sini teman-teman juga mendapat area carport ya. Area carport ini juga teman-teman bisa meletakkan satu mobil juga, satu motor di sini dan finishingnya juga rambat beton ya, dikasih tali air juga. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya mau cuci motor, mobil, tidak perlu khawatir, airnya tergenang di sini. Di sini juga sudah disediain keran, jadi nggak perlu repot-repot ya untuk mengambil air dari dalam seperti itu. Lanjut, nah sebelah area carport ini bisa dilihat juga. Nah, perlu informasi. Jadi sebelah sini itu adalah taman ya teman-teman. Di sebelah sini adalah area taman karena ada permintaan dari konsumennya. Jadi area taman ini tuh diubah menjadi tempat yang untuk bersantai gitu ya. Kita lanjut lagi. Sini sini. Tada! Cantik banget loh. Bagus. Nah, rumah ini juga menggunakan batu alam ya teman-teman ya. Batu alam, terus juga di sini ada lampu hias juga matching ya. Keren loh. Jadi rumah ini nih fasadnya tuh menarik banget. Suka suka. Nah, di sini juga dia menggunakan jendelanya itu besar-besar teman-teman ya. Ya namanya rumah modern harus memakai jendela yang besar jadi biar makin oke gitu. Terus juga untuk kusennya menggunakan aluminium, jadi bisa digunakan jangka panjang dan teman-teman nggak perlu takut digigit rayap ya seperti itu. Kita lanjut lagi. Udah. Nah, nah teman-teman, jadi begitu masuk itu dia itu ada lantai ya. Lantainya di sini menggunakan lantai granit polos tentu itu teman-teman. Nah, begitu masuk ada yang beda nggak? Pasti ada yang beda kan? Karena pintu di rumah ini itu dia menghadap ke samping teman-teman. Biasanya kan pada umumnya pintunya kan ngadap depan. Ini ngadap ke samping. Kenapa? Karena mungkin untuk penyesuaian tata letak rumah ini gitu ya. Nah, kita masuk, ada pintu ya, ada pintu. Nah, pintu ini terbuat dari bahan fabrikasi ya teman-teman. Jadi terlihat cantik, nggak polos. Jadi ada ukiran-ukirannya juga, warnanya juga coklat, jadi cantik. Kusennya juga menggunakan aluminium. Nah, di sebelah pintunya nih, ada jendela, jadi nggak pintu tok gitu ya, ada jendelanya. Jadi kan kalau misalnya lo ngetok tuh bisa ngintip, tapi nggak boleh ngintip-ngintip ya. Bercanda. Nah, di sini juga handle-nya menggunakan handle tarik ya teman-teman ya. Nah, handle tarik, dan handle-nya juga menggunakan besi dan tidak perlu takut gigit rayap juga ya. Seperti itu. Oke, sini teman-teman. Nah, di sini juga rumahnya itu bagian apa ya terasnya itu juga dia menggunakan ceiling teman-teman. Ceilingnya tuh tinggi banget, terus juga ada jendelanya. Jadi kayaknya rumah ini tuh untuk pencahayaan itu nggak perlu khawatir banget ya. Sudah yang wow terang banget gitu loh, cakep banget gitu. Nah itu dia tadi bagian fasad rumahnya. Penasaran kan untuk bagian dalamnya? Ikuti aku terus.
selamat datang di rumah aku. Gak ada yang bercanda, tapi boleh diambil. Oke teman-teman, sekarang aku sudah masuk nih di rumahnya. Begitu masuk tuh aku terpesona ya. Kenapa terpesona? Karena masuk tuh apa ya? Ruangan ini tuh terang banget. Ditambah tuh dia apa rumah ini tuh ceilingnya tuh tinggi banget. Jadi tuh terlihat lapang, luas, lega dan open space. Nah, di sini juga ada jendela. Tak perlu dikhawatirkan ya. Dia kusennya sudah menggunakan aluminium, jendelanya gede-gede, bisa dibuka ya teman-teman biar sirkulasi udaranya lebih bagus lagi. Jadi ada pertukaran udaranya. Nah di atas juga ada jendela. Nah cuman di atas jendelanya itu dia mati teman-teman. Jadi nggak bisa dibuka ya. Yang dibuka hanya ini saja. Ini mati juga. Ini mati juga. Kita tutup lagi ya. Nanti masuk hewan. Nah ini bisa dibuka tutup. Aluminium juga. Oke. Nah ini juga aluminium juga ya teman-teman ya. Lantainya, maaf teman-teman. Nah lantainya ini dia menggunakan full granit polos ya. Nah, plafonnya nih, dia plafonnya juga sudah menggunakan plafon gypsum, di sampingnya dikasih list-list, jadi terlihat rapi juga ya. Dan lanjut dindingnya juga sama plafon juga matching ya. Ini warna apa ya? Kayak hijau, abu-abu atau gimana ya? Tapi cakep. Krem. Oh, krem ya. Matching ya antara ini jadi matching serasi gitu loh. Nah, bisa lihat ya, luas banget. Ini luas banget bisa jadi ruang tamu bisa, jadi ruang family keluarga juga bisa ya. Atau ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah ya, ruang ini mau dijadikan apa. Cuman yang satu, nggak perlu khawatir lagi soal pencahayaan di rumah ini ya. Udah top marko top, udah terang banget. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki kamar yang pertama ya. Kamarnya itu cukup luas ya teman-teman ya, luas juga. Terus juga lantainya juga sudah menggunakan lantai granit polos. Dan yang paling penting nih, kamar ini juga sudah dilengkapi jendela yang sangat besar kacanya. Jadi untuk pencahayaannya juga sudah oke banget pastinya. Jendela bisa dibuka, jadi tidak perlu khawatir untuk sirkulasi udaranya ya. Tuh bisa dibuka nih, lihat ya. Cuman kalau di bawahnya nggak bisa dibuka ya ini teman-teman ya. Cuman hanya ini aja, terus plafonnya juga sudah menggunakan plafon gypsum maksudnya. Plafon gypsum ada listnya, jadi rapi ya teman-teman ya. Nah untuk view-nya nih, kalau view kamar pertama ini dia menghadap area carport atau menghadap ke di apa rumah-rumah tetangga gitu. Tapi ya oke juga sih ya. Untuk kaca gede ini aku suka banget. Oke, kita lanjut yuk ke area selanjutnya. Nah, ini area selanjutnya. Area selanjutnya ini adalah kamar kedua. Jadi untuk pintu kamar pertama dan kamar kedua itu sudah menggunakan bahan fabrikasi. Jadi pintunya itu nggak polos teman-teman. Dia tuh dikasih ukiran-ukiran seperti ini. Terus juga ada warna kayak kayu-kayu itu jadi manis. Handle-nya juga sudah menggunakan aluminium. Ayo kita masuk. Oke, sekarang aku sudah memasuki kamar yang kedua. Kamar ini tuh cukup luas juga ya, lantainya juga sudah menggunakan lantai granit polos, plafonnya sudah menggunakan gypsum, terus ada lampu juga downlight ya, kalau nggak menggunakan lampu serem dong horor gitu. Nah, kamar ini tuh juga sudah dilengkapi jendela ya teman-teman, jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir soal pencahayaannya juga sudah cukup, sirkulasi udaranya juga udah oke ya, terus bisa dibuka nih. Nah, sudah bisa dibuka jadi sirkulasi udara tuh bisa bergantian-bergantian gitu. Tapi ya teman-teman, ini jendelanya ini mati ya. Jendelanya mati, jangan dibuka juga nanti pecah jendela. Nah, nah tapi kalau kamar kedua ini dia view-nya berbeda sama kamar pertama ya. Dia kalau kamar kedua ini dia view-nya itu ngadap ke area dapur ya, area belakang lah ya lebih tepatnya area belakang juga. Jadi yang penting tuh kalau kamar ya harus ada jendela kalau itu sih. Nah, ada yang beda nggak? Apa yang beda? Ya, jadi kamar kedua ini tuh dia ada kamar mandinya. Kenapa? Karena itu kamarnya sudah permintaan sesuai konsumen teman-teman ya. Penasaran kan kamar mandi seperti apa? Sini sini. Ayo sini sini. Tapi aku salvok loh ini. Jadi kusen kamar mandi ini tuh sudah aluminium serta pintunya loh teman-teman. Jadi itu anti rayap tuh. Ya kan aluminium. Nah, terus di sini juga ada kaca-kaca ya, kaca blur atau kaca es seperti itu. Jadi kalau teman mandi kan nggak kelihatan ya. Oke, kita masuk teman-teman, canda. Nah, kamar mandinya juga sudah dilengkapi kloset duduk, ada keran, ada shower juga, terus ada keran cebok juga ya. Nah, dindingnya juga sudah dilengkapi dinding menggunakan keran teman-teman cukup tinggi juga, jadi mudah dibersihkan, terus juga
anti lumut juga gitu. Aku suka banget kalau kamar mandi yang ini tuh tinggi gitu. Aku suka. Terus juga sudah menggunakan keramik. Keramiknya juga keramik bermotif dan tidak licin kalau ketika mandi. Gitu ya teman-teman ya. Bisa nih dijadikan referensi jika teman-teman membeli rumah ini dan mau menambahkan kamar mandi. Seperti itu. Begitu ya untuk kamar kedua, kita ke area selanjutnya. Oke, kita lanjut yuk ke area selanjutnya. Nah, area selanjutnya itu adalah kamar mandi nih, teman-teman. Cuman aku salfok nih ya. Untuk kusennya tadi sama ya, seperti kamar yang nomor 2, kusennya aluminium, pintunya juga sudah aluminium, terus juga ada kaca-kaca blur ya. Jadi itu estetik gitu, matching juga ya warna hitam ini. Keren, yuk kita masuk yuk. Nah, kita masuk sama juga ya seperti kamar mandi yang nomor kamar mandi di kamar nomor 2 ya. Dia juga sudah dilengkapi kloset duduk, sudah didapat keran, shower, juga shower buat BAK, BAB, dan dindingnya ini juga sudah menggunakan atau sudah dilapisi keramik ya. Keramiknya cukup tinggi, jadi mudah dalam perawatan, terus juga anti lumut. Pokoknya ya dindingnya bersih gitu ya, tidak berkerak-kerak seperti itu. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya ya. Ini ditutup ya. Maaf, agak berisik. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh masih ada area kosong. Sebenarnya area ini tuh adalah area dapur. Cuman ada permintaan dari konsumennya, jadi area dapurnya dipindahkan ke area belakang. Yuk, kita aja yuk langsung ke belakang. Oke, masuk. Kita sudah masuk di area terakhir. Oke. Nah, teman-teman mau jelasin dulu ya, di area terakhir ini sebenarnya adalah dia tuh area kosong gitu, kosong banget gitu. Karena ada permintaan dari konsumennya, jadi area dapur yang tadi seharusnya di dalam dipindahkan ke area sini gitu. Makanya jadi tuh konsepnya tuh kayak open open space gitu ya, kelihatan cahayanya seperti itu. Mungkin ya bisa ditambahin kanopi juga biar tidak terkena hujan ya, jadi biar air hujan itu nggak masuk gitu. Oke, jadi di area dapur ini ya sudah dapat meja sama dinding dengan finishing granit ya teman-teman ya. Jadi kelihatan rapi juga dan sudah dapat zinc sama kerannya. Kita buka nih. Nah, untuk airnya di sini deres banget, nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Udah oke banget lah kapasitasnya. Nah, ini dia dinding. Jadi untuk area belakang ini tuh juga sudah mendapatkan dinding. Dindingnya itu double ya. Jadi untuk privacy itu sudah amat sangat terjaga sekali. Kayak gitu. Nah, topi-topinya nih. Di sini juga ada topi-topi ya. Bisa nih dijadikan sebagai pijakan outdoor AC ya. Jadi tidak merusak dinding-dinding, nggak perlu tempel-tempel gitu loh. Ya nggak sih? Nah, oke kita lanjut. Nah, di sini juga ada area teman-teman, ada kerannya juga, bisa dijadikan sebagai tempat cucian baju gitu, mesin cuci di sini ya. Jadi untuk airnya pembuangannya di sini. Jadi tidak meluap kemana-mana airnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup ya untuk reviewnya. Tadi kita sudah review bagian fasadnya, sudah review bagian dalam rumahnya, yaitu tadi kamar pertama, kamar kedua, kamar mandi, dan sekarang area terakhirnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan lagi yuk. Oke teman-teman, itu dia tadi kita habis review rumah dengan tipe 60-100. Jika teman-teman tertarik dan suka ingin beli, bisa nih menghubungi kontak di description box. Dan untuk lokasi kantor marketingnya juga ada di description box ya. Nah, oke teman-teman, aku Eka, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menemani aku untuk review rumah di Bonabidava. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya dan share ke teman-temannya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di review rumah selanjutnya. Bye!